Sedikitnya 32 orang tewas setelah sebuah kren konstruksi jatuh menimpa kereta penumpang di wilayah timur laut Thailand. Kecelakaan terjadi pada Rabu 14 Januari lalu di distrik Siggio, Provinsi Nakhon Ratchasima, sekitar 230 km timur laut Bangkok. Dan berikut kecelakaan kren di Thailand. Dilansir dari artikel Horizon News, kren konstruksi jatuh menimpa kereta api yang sedang melaju pada 14 Januari 2026 pagi di timur laut Thailand. Korban tewas dalam insiden ini bertambah menjadi 32 orang dan 66 lainnya terluka. Kecelakaan tersebut menyebabkan kereta tergelincir dan menghancurkan beberapa gerbong. Bahkan satu gerbong dilaporkan sempat terbakar. Di antara para korban luka terdapat seorang bayi berusia 1 tahun dan lansia berusia 85 tahun. Otoritas setempat menyatakan 7 orang saat ini berada dalam kondisi kritis. Menurut keterangan pejabat berwenang, kereta yang membawa sekitar 171 penumpang tersebut sedang menempuh perjalanan dari Bangkok menuju Provinsi Ubon Ratchathani. Sebagian besar penumpang terdiri dari pelajar dan pekerja. Insiden terjadi sekitar pukul 9 pagi waktu Thailand. Berdasarkan laporan media lokal The Nation, kren tersebut sedang mengangkat bagian beton besar sebelum akhirnya jatuh menimpa kereta. Seorang kru kereta yang selamat dirasak Wong Song Ren menceritakan bahwa para penumpang terlempar ke udara saat benturan terjadi. Sementara itu, seorang saksi mata bernama Maliwan Nakton menggambarkan situasi mencekam. Awalnya ada serpihan kecil seperti fragmen beton yang jatuh. Tidak lama kemudian, kren itu merosot perlahan lalu menghantam kereta dengan sangat keras. Seluruh kejadian berlangsung kurang dari semenit, ujar Maliwan melansir BBC. Perusahaan kereta api negara State Railway of Thailand langsung melakukan penyelidikan dan mengumumkan langkah hukum terhadap perusahaan konstruksi yang bertanggung jawab, yaitu Italian Thai Development Public Company Limited. Kerugian awal akibat kerusakan gerbong kereta diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta baht. Pihak Italian Thai Development telah menyatakan penyesalan mendalam dan berjanji akan memberikan kompensasi serta bantuan bagi keluarga korban meninggal maupun luka. Proyek konstruksi tersebut merupakan bagian dari pembangunan jalur kereta api layang senilai USD 5,4 miliar yang didukung Cina untuk menghubungkan Bangkok dengan Laos. Sementara Kedutaan Besar Cina di Thailand telah mengklarifikasi tidak ada perusahaan konstruksi atau pekerja aset Cina yang terlibat langsung dalam insiden tersebut. Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, mendesak adanya pertanggungjawaban hukum yang tegas. Kecelakaan seperti ini hanya bisa terjadi karena kelalaian, pengabaian prosedur, penyimpangan desain, atau penggunaan material yang tidak tepat, tegas Anutin saat meninjau lokasi kejadian. Catatan yang menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya perusahaan kontraktor tersebut terlibat masalah hukum. Tahun lalu, petinggi dan insinyur perusahaan yang sama didakwa atas kelalaian profesional terkait runtuhnya gedung pencakar langit di Bangkok. Terkait ini kembali menyoroti lembahnya penegakan standar keamanan di Thailand, di mana kecelakaan fatal di sektor transportasi dan konfirmasi sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Belum selesai kasus kecelakaan kren yang menimpa kereta api, peristiwa serupa juga terjadi di Bangkok, Thailand. Kali ini terjadi menimpa mobil yang menyebabkan 2 orang tewas. Dilansir dari okosonews.com, insiden kren konstruksi roboh kembali terjadi di Thailand, menewaskan 2 orang. Kren jatuh di jalan raya pinggiran kota Bangkok. Kren roboh itu sedang digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol di Samut Sakhon. Rekaman video menunjukkan momen mengerikan saat alat berat tersebut menghantam jalan raya, menghancurkan beberapa mobil, dan menimbulkan awan debu serta puing-puing yang berserakan. Kejadian ini terjadi menyusul tragedi pada 14 Januari 2026 di Provinsi Nakhon Ratchasima, di mana sebuah kren jatuh menimpa kereta api yang sedang melaju dan menyebabkan 32 orang tewas dan lebih dari 60 orang luka-luka. Kedua proyek tersebut dikerjakan perusahaan konstruksi yang sama, Italian Thai Development, salah satu kontraktor terbesar di Thailand. Dalam pernyataan resminya kepada Bursa Efek Thailand pada Kamis 15 Januari 2026 sore, pihak perusahaan menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada para korban dan keluarga. Perusahaan menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas kompensasi dan sedang mulai mengukur total kerugian. Kita tahu ya, kren adalah salah satu jenis alat berat yang digunakan dalam sektor industri, konstruksi, pertambangan, kehutanan, dan sektor lainnya. Alat berat kren membuat pekerjaan proyek di sektor apapun lebih efisien, sehingga kehadiran kren akan sangat bermanfaat. Fungsi utama kren adalah memindahkan beban berat
dari satu titik ke titik lainnya dengan jarak pindah dan ketinggian angkat yang sudah ditentukan. Seperti halnya truk heavy duty, excavator, dan alat berat lainnya, crane juga memerlukan perawatan khusus agar tetap bisa produktif digunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Kondisi mesin crane yang baik akan sangat mempengaruhi kinerja keseluruhan unit crane. Untuk itulah mengapa crane penting untuk dirawat dengan benar. Nah, agar tidak terjadi kecelakaan seperti di Thailand, ini ada cara bagaimana merawat crane dengan baik. Crane merupakan alat angkat berat yang berperan penting dalam berbagai industri seperti konstruksi, manufaktur, pertambangan, hingga energi. Sebagai peralatan krusial dalam operasional, crane harus selalu dalam kondisi optimal agar dapat bekerja secara efisien dan aman. Tanpa perawatan yang baik, crane berisiko mengalami keausan lebih cepat, mengalami kerusakan mendadak, atau bahkan menyebabkan kecelakaan kerja yang fatal. Ya, oleh karena itu berikut adalah 5 langkah penting yang dalam merawat crane agar lebih awet dan berfungsi dengan optimal. Informasi ini sumber artikel Crescentech. Yang pertama adalah pastikan pelumasan yang cukup. Bagian-bagian bergerak pada crane seperti bearing, roda gigi, dan wire rope harus selalu diberi pelumas secara rutin. Pelumasan yang baik akan mengurangi gesekan antar komponen, mencegah keausan dini, serta menjaga performa alat tetap prima. Gunakan jenis pelumas yang sesuai dengan spesifikasi crane dan pastikan aplikasinya digunakan secara terjadwal sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Hindari penggunaan pelumas yang tidak sesuai karena dapat mengurangi efektivitas dan justru mempercepat keausan komponen. Yang kedua, jangan melebihi kapasitas angkat. Setiap crane memiliki batas kapasitas angkat yang telah ditentukan oleh pabrikannya. Mengangkat beban melebihi kapasitas tersebut dapat menyebabkan tekanan berlebih pada struktur crane, mempercepat kerusakan, serta meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Pastikan operator selalu memeriksa kapasitas maksimum yang tertera pada manual sebelum mengangkat beban berat. Selain itu, penggunaan load monitoring system sangat dianjurkan untuk memastikan beban yang diangkat tetap berada dalam batas aman. Yang ketiga adalah operator harus terlatih dan bersertifikat. Mengoperasikan crane bukanlah tugas belakangan, dibutuhkan keahlian dan pemahaman mendalam tentang prosedur keselamatan agar alat dapat digunakan dengan benar dan aman. Operator crane harus memiliki sertifikasi serta pelatihan khusus agar dapat mengidentifikasi risiko dan memahami cara mengatasi potensi bahaya saat beroperasi. Perhatian berkala juga diperlukan agar operator selalu mengikuti standar keselamatan terbaru yang telah ditetapkan oleh regulator atau industri terkait. Yang keempat, rutin melakukan inspeksi. Inspeksi rutin merupakan salah satu cara paling efektif untuk memastikan crane tetap dalam kondisi prima. Pemeriksaan harian oleh operator harus mencakup pengecekan kabel, hook, sistem rem, serta berbagai komponen yang penting lainnya untuk mendeteksi potensi kerusakan sejak dini. Selain inspeksi harian, pemeriksaan menyeluruh oleh teknisi profesional juga perlu dilakukan dalam periode tertentu, misalnya setiap 3 atau 6 bulan sekali. Inspeksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat dalam pemeriksaan rutin dan memastikan semua sistem berfungsi sesuai standar. Dan yang terakhir, ini sangat penting, gunakan jasa inspeksi profesional. Meskipun inspeksi harian oleh operator sangat penting, pemeriksaan lebih mendalam tetap harus dilakukan oleh pihak yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi resmi. PT Cresuna Integritas Service menyediakan layanan inspeksi teknis, sertifikasi alat angkat, serta konsultasi crane dan alat angkat lainnya yang sesuai dengan standar industri. Dengan menggunakan layanan inspeksi profesional, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah lebih dini, memastikan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, serta meningkatkan efisiensi operasional crane. Demikianlah rentetan tragedi crane jatuh di Thailand yang menewaskan puluhan orang, serta cara merawat crane agar tidak terjadi kecelakaan. Semoga peristiwa ini tidak terjadi di Thailand maupun di Indonesia maupun di negara manapun yang menelan korban jiwa. Semoga ini menjadi pelajaran juga, ya.
Pernahkah kalian kepikiran bikin rumah yang terbuat dari pasir di mini block craft? Tapi kok pasir ini nggak jatuh ya? Wah, Anda rahasianya nggak ya? Diterus lagi tentang bikin rumah pasir di mini block craft. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.